Kristen bukan disimpulkan di khotbah. No. Kristen bukan disimpulkan di penyembahan-penyembahan. Kristen bukan disimpulkan di bahasa roh. Bukan. Kristen bukan disimpulkan di mujizat-mujizat kesembuhan. Bukan, dan bukan. Kristen itu dari semua engkau yang punya karunia bahasa roh, karunia kesembuhan, penyembahan, khotbah silahkan. Tapi kesimpulannya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita bergantian ayat terakhir ayat 23 kita bersama-sama. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala. Kita sama-sama, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Katakan amin. Kebenaran firman ini kalau kita mengerti, kalau kita sungguh-sungguh mengerti, betapa indahnya ikut Tuhan Yesus. Jelas, kalau kita benar ikut Tuhan Yesus, tidak mungkin kekecewaan menguasai kita. Kalau kita benar ikut Yesus, pasti kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Konteksnya mulai dari ayat 15. Karena itu, karena apa? Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Itu ciri Kristen. Kristen bukan disimpulkan di khotbah. No. Kristen bukan disimpulkan di penyembahan-penyembahan. Kristen bukan disimpulkan di bahasa roh. Bukan. Kristen bukan disimpulkan di mujizat-mujizat kesembuhan. Bukan, dan bukan. Kristen itu dari semua engkau yang punya karunia bahasa roh, karunia kesembuhan, penyembahan, khotbah silahkan. Tapi kesimpulannya, engkau membuktikan bagus di mata Tuhan. Kau bagus juga di hadapan sesama. Makanya dikatakan apa? Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus vertikal, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus horizontal. Harus jelas itu. Kalau ada di antara kita suka rajin beribadah, tapi suka bertengkar, saya ingatkan, Anda nggak Kristen. Kalau ada di antara kita suka beribadah, suka menyembah, tapi gampang sekali sakit hati, itu menunjukkan kau nggak jelas Kristennya. Seorang ibu pernah datang ke saya bilang apa? Salam Pak Pendeta Ridwan. Salam Ibu. Apa kabar? Pak Ridwan, saya tetap rajin doa puasa. Saya sering ke satu tempat di puncak. Saya berdoa di gua-gua doa. Saya rajin doa semalaman. Pak Ridwan,
Saya suka sekali mendengar suara Tuhan. Ah, yang benar, Bu. Iya, audible, Pak, audible. Saya bilang bebel nih orang. Kenapa? Kalau ibu suka mendengar suara Tuhan, tolong dong, mulai detik ini ampunilah suamimu. Oh, enggak. Sampai mati pun saya nggak mengampuni suami saya. Saya bilang, lu nggak pernah dengar suara Tuhan. Suara setan yang lu dengar. Bisa ngerti maksud saya? Jangan bilang kau bagus sama Tuhan, sama orang sulit sekali kau bagus. Kristen disimpulkan dengan sederhana, iman tanpa perbuatan mati. Tunjukkanlah kekristenanmu, bukti engkau bagus di mata Tuhan dengan kelakuanmu yang memberkati orang. Kayaknya nggak rela muka lo. Kok nggak ada amin ya, melotot rasanya. Nggak enak ini khotbah. Kenapa nggak doa kesembuhan sih? Kenapa nggak mendoakan gajiku 5 juta jadi 10 juta? Kalau arah Anda ke situ sama saja Anda ke Gunung Kawi. Sekarang gereja yang utama tidak lagi diutamakan. Yang nggak utama diutamakan. Ada apa orang Kristen ini? Orang Kristen suka kesembuhan, suka kekayaan, tapi nggak pernah suka kebenaran. Yesus yang mana yang kau ikuti? Padahal Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya alamat syukur kita yang terutama bukan sekedar sakit sembuh. Alamat syukur kita yang terutama bukan sekedar makin kaya. Karena agama lain pun kalau sakitnya sembuh, dia bersyukur. Itu syukur umum. Agama apapun, kalau naik gaji, dia bersyukur. Itu syukur umum. Tapi alamatkan syukur kita kepada hal yang utama, apa itu? Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 16 apa? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saya ngomong sama jemaat saya ngomong sama anak-anak rohani saya ngomong sama para mahasiswa saya ngajar sekolah teologi. Saya senang sekali kalau saya mendengar kabar kalian makin mencintai Tuhan. Saya sedih kalau saya mendengar berita kalian makin kaya tapi korupsi. Tapi lebih senang lagi kalau saya misalnya dengar Anda memang terpanggil untuk Tuhan terus menginjili di Afrika, terus saya dengar kabar engkau dibunuh karena Injil. Lebih senang lagi saya itu. Gak rela muka lo lagi. Iyalah. Kalau istri lu telepon sambil nangis, Pak Ridwan, suamiku menginjilin di Ghana, dibunuh. Aduh sedih, Bu. Tapi sesuatu yang indah di sana. Jarang orang mati karena Injil. Mati karena nyopet lebih banyak. Mati karena penyakit lebih banyak lagi. Mati karena maki-maki istri, maki-maki suami, serangan jantung, mati. Itu mati murahan. Ada juga orang mati mendukung Barcelona, kalah, serangan jantung mati. Itu juga mati murahan. Dan pura-pura nggak nyambung. Ya, maka doa Paulus kepada orang percaya seperti ini apa? Lihat ayat 16b dan 17. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu kesembuhan. Begitu? Bukan. Supaya Bapa di surga memberikan kepadamu kekayaan. Bukan. Itu terlalu murahan. Tetapi Rasul Paulus berdoa supaya ia memberikan kepada orang percaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar kesembuhan. Itu jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar kekayaan. Karena kesembuhan sama sekali tidak ada nilai kekekalannya. Karena kekayaan, sekedar kekayaan tidak pernah ada nilai kekekalannya. Jangan pura-pura nggak nyambung. Saya ulangi, kalau ada orang umurnya 3 bulan lagi karena sakit kanker. Ada orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Halo, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bukan bisa, gampang. Tuhan nggak perlu tahunan menyembuhkan sakit kanker. Tuhan nggak perlu bulanan, sekejap aja bisa sembuh. Katakan amin. Orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi, dijamah oleh Kristus, oleh belurnya sembuh, dan sembuh dia. Kalau orang kanker umurnya 3 bulan lagi, didoakan sembuh, dia sembuh, berarti batal nggak kematiannya?
Lalu batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Mana ada kesembuhan membatalkan kematian? Kesembuhan hanya menunda kematian. Dan pura-pura nggak nyambung. Bedakan takun dengan taner. Do you know takun? Pendeta dukun. Tahu taner? Pendeta bener. Pendeta dukun sama dukun kelihatan fokusnya sama, kesembuhan. Pendeta bener sama Tuhan sama fokusnya, pertobatan. Itu beda. Kalau orang sakit sembuh, pendeta dukun bilang apa? Haleluya, kau sembuh, surga bersuka cita. Itu dukun tuh. Mana ada surga bersuka cita sakit sembuh? Dengar baik-baik. Nggak ada. Lu kanker sembuh, lu sakit jantung sembuh, nggak ada sukacita di surga. Alkitabmu dan Alkitabku mencatat jika satu orang bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Itu kebenaran. Kalau sakit sembuh ada sukacita di surga? Nggak ada. Buka Alkitabmu, pasti nggak ada. Kalau ada, itu Alkitab sesat tuh. Cetakan baru. Karangan lu. Cetakan lu. Nggak ada. Malah tidak sedikit orang sakit sembuh, Tuhan sedih. Tidak sedikit, bukan Pak, tidak banyak, tidak sedikit. Saya ulangi, 10 orang sakit kusta. Pernah baca Lukas 17? Kebangetan lu kalau nggak pernah baca. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Halo, berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang menyukakan hati Tuhan? Kenapa satu orang 10 sembuh? Kenapa satu? Karena satu yang bertobat. Yang 9 sembuh gak? Sukacita gak Tuhan Yesus? Malah sedih Tuhan Yesus melihat yang 9 ini. Tersirat dari pertanyaan retorisnya. Apa itu? Bukankah semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 lagi? Kata di manakah bukan menunjukkan Tuhan gak tahu. Tapi itu pertanyaan retoris yang gak perlu jawaban. Karena kita tahu pasti jawabannya. Pasti binasa satu orang. Yang 9 lagi gak bertobat. Mati pasti masuk neraka. Kalau gak percaya lo, matilah nanti malam. Lihatlah. Neraka semua. Kalau nggak percaya matilah nanti malam. Lihat. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Iya. Mana ada kekekalan di balik kesembuhan? Di balik pertobatan ada kekekalan. Makanya kalau orang sakit sembuh, bukan membatalkan kematian, menunda. Makanya pendeta benar kalau orang sakit sembuh. Salam Pak Pendeta, salam. Saya sudah sembuh. Yang benar. Benar Pak Pendeta. Udah periksa ke darah mais. Sudah Pak Pendeta. Puji Tuhan. Tapi jangan lupa ya, kau bisa mati lagi. Hah, kaget dia. Kasih tahu, itu pendeta fair. Kau bisa mati lagi. Loh, kok gitu? Bukan kok gitu, memang gitu. Kasih tahu dia. Kata fenomen. Tepuk tangan. Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Karena fokus pendeta yang benar kepada pertobatan pada jiwanya. Malah ada orang sakit kanker prostat. Umurnya 6 bulan lagi. Disembuhkan. Lebih pendek justru umurnya. Ada bapak-bapak. Sombongnya auzubillah bin jalik. Ganteng, tinggi besar. Kayak saya kata orang buta. Lu jangan ngejek gitu dong ketawa. Orang jujur lu masih ngejek. Suka nonjokin istri. Jujur bapak ibu. Kalau orang ganteng, makin kaya, tinggi besar, suka nonjokin istri, sehat-sehat terus, gampang gak dilayani? Papa jangan mukul. Apa? Oh galak lu. Orang ganteng, kaya, suka nonjokin istri, sehat, sulit sekali bertobat. Kalau orang ganteng, sombong, makin kaya, suka nonjokin istri, mujizatnya apa? Sakit kanker. Itu mujizat. Dan pura-pura nggak ngerti. Orang sehat sulit sekali lah ini. Tapi kalau orang sombong, suka nunjukin istri makin kaya, begitu sakit kanker prostat parah nggak ada harapan, lembut banget mukanya. Jangan bisul, harus kanker. Kalau bisul nggak bertobat nih orang. Kalau orang sombong, kasar, sakit kanker di ICU, umurnya satu-satu lagi, mukanya lembut sekali, kayak malaikat mukanya, kurang darah. Salam Pak. Sebelum Pak Pendeta, enak sekali lihat mukanya, baik sekali mukanya. Masih mau lagi mukul istri, ampuni saya Pak Pendeta, ampuni. Langsung nangis, nggak usah berat-berat khotbahnya, rian ya. Mau mukul istri lagi, enggak Pak Pendeta, ampun Pak Pendeta. Udah siap mati, belum Pak Pendeta, belum. Enak sekali.
Makanya kalau ada orang sombong sini mukul istri, tolong sakit kanker loh. Mendingan lu sakit kanker, mati masuk surga, daripada sehat mati masuk neraka. Ya, udah suka ngerokok. Tuhan tolong sembuhkan aku. Enggak, udah sakit parah lu langsung. Sembuhkan aku. Tuhan, kenapa? Tolong doakan batuk saya. Kenapa? Supaya sembuh. Enggak, lu gue kanker paru-paru. Ngerokok minta kesembuhan. Emang Tuhan Yesus babu lu apa? Hebat banget. Ngerokok, tolong Tuhan cover paru-parunya supaya sehat, supaya tetap merokok lagi. Babu lu Tuhan Yesus. Seorang Kristen ini udah makan rakus, kemarin daging kambing, sekarang daging sapi, besok daging babi. Kedagingan mulut lo. Tuhan tolong, darahku tetap stabil. Enak aja lo. Biar muncak darah lo sekalian. Kan gitu. Enak-enak aja orang Kristen ini. Tuhan Yesus Tuhan lu atau babu lu? Lu ketawa nyambung nggak? Nyambung ya? Capek saya khotbah kalau nggak nyambung juga. Repot. Ya. Terus bapak ini bertobat. Sebulan baik bapak ini. Bulan kedua istrinya telepon saya. Pak Pendeta tolong saya digebukin suamiku. Tolong Pak Pendeta. Saya luncurkan mobil saya. Bapak, gimana bapak ini? Kok masih mukul istri? Emang kenapa? Apa urusan Pak Pendeta? Istri saya kan istri saya yang kasih makan. Nggak ada urusan Pak Pendeta. Enggak. Bapak bertobat sudah. Marah dia galak. Nggak ada urusan Pak. Bapak kan dulu sakit kanker dan Bapak bertobat. Nggak peduli kan? Lu yang Pendeta? Enggak. Lu yang keluar saya bilang. Oh iya. Ini langit bumi ini punya bapak saya. Lu numpang. Langit dan bumi ini punya Tuhan. Jangan pura-pura nggak ngerti lo. Keluar, lu yang keluar saya bilang. Dia ambil kunci mobil. Dia ke garasinya, dia nyalain mobilnya, dia gas. Marah dia. Dia keluar. Beberapa jam kemudian, kami dengar dia tabrakan mati. Kalau dia nggak sembuh, umurnya 6 bulan. Sembuh, cuma 2 bulan tuh. Mendingan nggak sembuh loh. Saya sedih lihat orang Kristen suka kesembuhan. Apa hebatnya sembuh? Yang hebat hidup kita makin benar. Hidup kita seperti Kristus hidup. Itu yang paling indah. Makanya dia tidak berhenti mengucap syukur akan kebenaran itu. Dan dia selalu mengingat dalam doa kepada orang Efesus. Supaya orang Efesus ini diberikan oleh Allah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Tanpa pengenalan akan Tuhan secara benar, gak pernah kita mengikuti dia dengan benar. Makanya mayoritas orang di gereja, tidak sedikit para pelayan Tuhan, tetap nggak mengenal dia dengan benar. Makanya banyak orang gereja, orang Kristen, udah sekian lama ikut Tuhan Yesus, tapi sampai detik ini, tetap nggak ada gairah untuk bangun pagi, untuk baca Alkitab. Ada apa Kristen ini sekarang? Yang malas baca Alkitab, lihat saya. Nah, gitu dong. Bertobat loh. Iyalah, jangan bilang kau kenal Tuhan, kau malas baca Alkitab. Makanya nggak heran ada orang Kristen ke gereja, tepuk tangannya bagus, ngangkat tangannya bagus, nyanyi terharu-terharu, tapi sehari-harinya tetap mengharukan. Iya, tetap pemarah, tetap ganas, tetap pembohong, tetap berzina, tetap onani, masturbasi, yang homoseks tetap homoseks, yang lesbian tetap lesbian, yang suka nonton film porno tetap suka. Ada apa orang Kristen ini? Janganlah dekati Tuhan dengan mempertahankan kehidupan cara yang lama. Nggak kenal Tuhan Yesus loh kalau begitu. Sabar baik-baik. Yang paling penting setelah kita ditebus dari jalan yang salah, yang paling penting setelah kita ditebus dari jalan yang sesat, jangan tetap ikuti jalan yang sesat itu. Setelah ditebus, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, dalam kebenaran, dalam kebenaran. Makanya Tuhan tidak pernah menyuruh orang Kristen mengejar kesembuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh orang Kristen mengejar kekayaan. Tuhan menyuruh orang Kristen cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan terbalik, cari dahulu semua ditambahkan, baru kerajaan Allah dan kebenaran. Gak pernah, itu pekerjaan setan kalau Anda lakukan itu.
Ini penting Bapak Ibu. Supaya jemaat GB Nafiri tidak lagi jemaat yang malas baca Alkitab. Jemaat GB Nafiri jangan lagi Kristen yang mental duniawi. Jemaat GB Nafiri adalah Kristen yang suka baca Alkitab dan suka melakukannya, dan terjadi perubahan tingkah laku terus-menerus. Pasti orang sekitar kita makin bahagia karena dia dapatkan kita makin berubah kepada yang benar. Ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mengenal dia di sini bukan bicara pengetahuan, bukan bicara knowledge, bukan bicara oida, melainkan gnosko, yaitu mengenal dengan melakukan. Mana pernah kita kenal Allah Maha Pengampun kalau kita tidak pernah mengampuni orang? Atau kalau kita sulit mengampuni orang? Saya bilang kepada para mahasiswa saya S1, S2, S3, biarpun kalian pelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani tentang mengampuni, bahkan kalian tulis tesis tentang mengampuni, kalau kau tidak pernah bisa mengampuni orang yang paling menyakiti engkau tidak pernah mengenal Allah yang mengampuni itu. Biarpun kau belajar teori tentang memberi, tapi kalau hidupmu pelitnya aujubillah bin jalik, kau nggak pernah mengenal Allah yang penuh kasih anugerah itu. Makanya perlu roh hikmat. Begitu istri saya kurang hemat berkata-kata, tahu kurang hemat? Boros. Saya harus belajar hikmat, mengenal Allah di balik ini semua. Tuhan bilang, kasihlah istrimu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Cerewetnya istri saya, kelemahan sifat istri saya, tidak punya kemampuan menghancurkan kasih saya kepada dia. Malam sunyi senyap, nggak ada amin loh, melotot aja. Mana pernah orang Kristen yang benar cerai? Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena kejelekan sifat pasangan kita tidak punya kekuatan menghancurkan kasih kita kepada dia. Catat baik-baik. Ibu-ibu, catat baik-baik ibu-ibu. Saya yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Saya yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Tapi maafkan saya nggak yakin 100% suami Anda lebih pintar dari saya dalam mengasihi istri. So sweet. Iya. Apakah karena istri saya sempurna? No. Saya bahagia bukan istri saya sempurna. Saya bahagia karena saya mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan bilang, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Dan saya lakukan. Bagaimanapun pencak silat istri saya, tetap saya mengasihi dia. Atau fenomen. Itu Kristen. Mana pernah Kristen yang mengenal Tuhan dengan benar menyesali perkawinannya? Nggak pernah. Mana pernah orang Kristen yang benar kecewa dengan perkawinan? Nggak pernah. Karena kita tidak pernah meletakkan kebahagiaan kita kepada orang. Kita meletakkan kebahagiaan kita, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Itu Kristen. Makanya orang Kristen nggak mungkin cerai. Ada suami istri berantem, bertengkar. Kamu itu setan, kamu lebih setan lagi. Ada lebih setan apa lagi itu nggak tahu saya. Berantem mereka. Saya ditelepon mereka, datang tapi mereka malah bertengkar. Duduk. Mana sih kan? Ini Pak, ini jahat Pak. Ini jahat, berantem lagi. Saya di tengah lihat. Ya. Agak lama mereka bertengkar, capek juga mereka. Jadi gimana Pak Pendeta? Enggak, saya mau tanya kalian. Masih punya energi untuk bertengkar enggak? Kalau masih punya, ronde berikutnya. Ayo. Ngapain gue jelasin, tapi dalam hati lu mau berantem lagi? Mana pernah penjelasan saya masuk di otak lu? Setelah mereka capek, baru saya bilang, nggak boleh kalian cerai. Nggak bisa Pak Pendeta. Dia jahat, kalian jahat. Nggak bisa kalian cerai. Begitu. Kalian kan suami istri. Suami istri nggak boleh cerai. Nggak soalnya. Jadi kalian apa? Sesama. Oke lah. Tuhan bilang apa? Kasihlah sesamamu. Nggak boleh cerai. Tapi dia jahat. Kalian jahat. Jadi kalian musuhan. Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Nggak boleh cerai. Mana ada peluang cerai? Nggak pernah pintar-pintar orang Kristen ini sekarang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ikut Tuhan Yesus, makin lama makin ikut Tuhan Yesus, jangan lupa Bapak Ibu, iblis dan roh jahat belum pensiun, belum purnawirawan,
dan tidak pernah mantan iblis. Iblis dan roh jahat makin mengerikan mencoba kita, dan mencoba kita supaya kita jatuh dan undur. Untuk itulah kita harus mengerti, kita memerlukan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kenapa? Mari sama-sama kita baca ayat 18. Sama-sama kita baca ayat 18. 1, 2, ya. Dan supaya ia menjadikan apa? Mata hati kita terang. Agar apa? Agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Karena melalui pengenalan akan Tuhan secara benar, melalui roh hikmat dan wahyu, kita punya mata hati ini terang. Dapat melihat pengharapan apa yang terkandung di balik panggilannya. Maka orang Kristen apa? Ku tak akan menyerah. Berikutnya, pada apapun juga. Itu absolut. Kalau mata hati kita terang, melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan disediakan Tuhan bagi orang-orang kudus, kita pasti maju terus dalam kekristenan. Orang Kristen yang mengenal Tuhan dengan benar, mana pernah takut dengan kesulitan. Orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar, makin sulit yang dihadapi dia, makin indah dia mengikuti Tuhan. Halo, kalau Anda tahu pengharapan di balik itu semua, Anda punya kemampuan ekstra. Coba siapa anak muda paling di sini? Saya bilang ada beras 100 kg di sini. Saya panggil satu orang anak muda di antara Anda. Tolong dong angkat ini ke Utara Tarumanegara. Pak, berapa kilo nih? 100 kilo. Aduh, saya nggak bisa, Pak. Jadi perlu berapa orang? Mungkin 6 orang, Pak. Dari sini ke Utara Tarumanegara cukup jauh loh, Pak. Masa nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Perlu berapa orang? 6 orang, Pak. 6 orang. Oke, kalau gini saya tanya kamu. Kalau kau angkat ini, kau pindahkan beras 100 kg ini sampai ke Untar, kau dapat 10 miliar. Ah, yang benar? Iya. Iya, Pak. Iya. Kau perlu berapa orang? Saya sendiri aja, Pak. Saya sendiri aja, Pak. Nanti dibagi 4 lagi, dibagi 6 lagi, kurang lagi 10 miliar. Langsung dia otomatis bisa karena ada pengharapan yang terkandung di balik perintah itu. Bisa ngerti nggak? Orang nggak mungkin nggak bisa bangun pagi baca Alkitab. Orang nggak mungkin nggak bisa mengampuni. Orang nggak mungkin nggak bisa setia kepada istrinya, kepada suaminya. Kalau dia mengerti pengharapan apa yang terkandung di balik panggilan Tuhan Yesus. Kenapa orang kecewa dengan pasangannya? Karena engkau selama ini nggak pernah kenal Allah. Sehingga kau nggak tahu ada pengharapan apa di balik panggilan Tuhan. Jadi orang percaya. Saya ulangi. Anda pernah dengar nama Chris John? Pernah dengar nama Chris John? Pernah? Penyanyi apa? Oh, tahu. Petinju. Dia juara dunia WBA kelas bantam. Beberapa waktu yang lalu dia menang di Singapura. Coba Anda perhatikan. Pelatihnya bilang, Chris John, 5 bulan lagi kawan tanding. Oh ya? Dengan siapa? Pilih salah satu. Apa itu? Juara dunia WBC dari Meksiko. Badan tinjunya itu banyak. Tapi yang 3 yang utama. WBA, Chris John itu WBA. IBF, dan WBC. Juara dunia WBC dari Meksiko. Pukulannya keras. Raja KO. Oke, satu lagi apa? Juara dunia IBF? Enggak. Siapa pelatih? Juara RT dari pesing. Mana dia pilih? Dia pilih juara dunia WBC. Loh, kenapa juara dunia WBC lo pilih? Pukulannya keras. Bisa rahang lu patah, bisa KO lu. Hidung lu bisa berdarah. Nah, tetap dunia WBC. Chris John, kenapa nggak lu pilih juara RT dari pesing? Pukulannya pelan. Nggak mau. Nggak. Gini aja, John. Lu tanding, lu 12 ronde, lu diam aja. Biar lu digebukin sama juara RT, nanti dia KO sendiri. Nggak mau. Kenapa lu nggak mau? Aduh, pelatih gimana sih lo? Kalau gua tinju lawan juara RT, mana ada sponsor? Gua jadi pelawak kan? Mana ada siaran televisi menyiarkan langsung? Bisa ngerti maksudnya? Kalau lawan juara dunia WBC, ada pengharapan yang beda di balik sakit itu. Kalau lawan juara dunia WBC, dia dapat 5 juta dolar. Kalau lawan juara RT dari pesing, dapat kaos oblong dia. Nyambung nggak sih lo? Makin tinggi tingkat kesulitan yang kau hadapi dengan istrimu, bapak-bapak. Dengan suamimu, ibu-ibu.
Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Maju terus ikut Tuhan. Setialah. Karena ada pengharapan yang begitu mulia di balik panggilan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tepuk tangan yang keras. Itu Kristen. Kristen itu mana pernah merasa takut untuk mengampuni orang. Kristen itu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena pengharapan yang terkandung di balik panggilannya itu jauh lebih mulia daripada apa yang kita alami sakit-sakit sekarang, penderitaan sekarang, gak ada artinya. Gak ada artinya. Kenapa Petrus, kenapa Paulus, kenapa Yakobus bisa mati demi Injil? Karena dia melihat pengharapan yang dia terkandung di balik panggilannya itu luar biasa, gak ada apa-apanya dengan pengorbanan mereka. Gak ada apa-apanya. Makanya saya sedih ketika ada orang telepon saya, "Salam Pak Ridwan, salam. Pak Ridwan, bisa khotbah tempat kami nggak?" Oke. Tanggal berapa? Hari Minggu. Kalau hari Minggu saya sudah penuh. Enggak hari Minggu, Pak. Hari Jumat, Pak. Jumat malam. Oh iya. Tanggal berapa? Kalau kosong saya bisa. Tapi Pak Ridwan, jemaat kami kecil. Ya, bisa. Pak Ridwan ngerti nggak? Iya, saya bisa. Pak, persembahannya. Langsung saya bilang, tutup mulutmu. Emang pengharapan saya terletak di duit lo. Terlalu menghina firman Tuhan, Anda mengukur semuanya dengan uang. Tapi saya bisa mengerti. Karena banyak orang melayani tergantung persembahan. Memang orang-orang seperti ini gak mengerti pengharapan apa yang terkandung di balik panggilan Tuhan. Orang Kristen yang benar adalah seluruh pelayanannya terarah kepada pernyataan syukurnya kepada Tuhan atas korbannya luar biasa atas hidupnya. Kita nggak bicara apa yang kudapatkan. Kita bicara apa yang kuberi. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Makanya orang Kristen semakin tahu bersyukur kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Orang nggak bisa mengenal Tuhan. Kenapa sini orang akhirnya selalu hitung-hitungan dalam melayani Tuhan? Sama istri pun hitung-hitungan. Ada apa orang Kristen ini? Pengharapan yang terkandung di balik panggilannya begitu luar biasa. Lebih daripada yang kita bayangkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan begitu luar biasa. Kenapa kau nggak bisa lihat itu? Karena mata hatimu buta, gelap, nggak terang. Kenapa mata hatimu buta? Karena kau tidak memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Lebih indah lagi apa? Ayat 19. Sama-sama kita baca ayat 19. Sama-sama kita baca ayat 19. 1, 2, ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus bukan saja menyelamatkan kita daripada kebinasan kekal. Dia juga menyediakan pengharapan yang luar biasa di depan sana. Bukan hanya dia menyediakan pengharapan, dia juga menyediakan dirinya, Immanuel, dengan segala kuat kuasanya yang begitu hebat, menyertai kita untuk merealisasikan pengharapan. Apalagi yang lalai di pihak Tuhan? Gak ada. Apalagi yang bisa membuat kecewa kita mengikuti Tuhan? Gak ada, sama sekali gak ada. Betapa indahnya mengikuti Tuhan Yesus. Dia bukan saja menyelamatkan kita, dia bukan saja menyediakan yang indah, dia juga menyertai kita dengan kata-kata Immanuel. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Dalam kebenaran inilah kita mengerti, pencobaan apapun yang kita hadapi nggak pernah melampaui kekuatan kita. Makanya kita mengerti ayat terakhir, ayat 19, ayat 20-21 itu penjelasannya. Lihat ayat 22-23, 22-23, sama-sama kita baca ayat 22 dan 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan ayat 22, 23. Segala sesuatu diletakkan di mana? Di bawah kakinya. Yesus diberikan jadi kepala. Kita apa? Anggota tubuhnya. Kalau kita anggota tubuhnya, berarti segala sesuatu di bawah kita juga. Dendam itu di bawah kita, nggak bisa menguasai kita. Sakit hati itu di bawah kita. Kenapa Anda emosi? Kenapa Anda jengkel? Kenapa Anda sakit hati? Bodohnya kita, yang di bawah kita ambil. Kita letakkan di atas kepala kita. Koslet.
Apa Tuhan bohong berkata, pencobaan yang kau alami tidak pernah melampaui kekuatanmu? Enggak. Itu benar sejati. Bahkan Tuhan katakan apa? Segala sesuatu tidak terbatas. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Sayang, nggak banyak orang Kristen yang berhikmat. Bahkan begitu saja, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Apalagi? Bahkan bukan itu saja. Bersama dengan Yesus, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Betapa indahnya ikut Yesus. Sayang, nggak banyak orang ikut Yesus. Oh, banyak orang ke gereja. Belum tentu yang di gereja itu ikut Yesus. Karena mayoritas orang di gereja sekarang, secara etika praktis, mengarahkan Yesus ikut dia. Lu Tuhannya. Itu yang mengerikan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan lagi kecewa dengan hidupmu kalau kau benar ikut Tuhan Yesus. Kau mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan kecewa. Apapun kesulitan. Bahkan berubah paradigma kita. Makin tinggi tingkat kesulitannya, makin indah hadiahnya. Iya. Makin tinggi tingkat kesulitannya, makin indah pengharapan yang disediakan. Itulah Kristen. Makanya orang Kristen dapat mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kekuatan bersukacitalah. Itu absolutely. Kalau nggak terjadi, tidak ada sedikit pun kesalahan di pihak Tuhan. Yang ada kesalahan di pihak kita, nggak benar kita ikut Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pemarah lemah lembutlah. Yang sulit mengampuni, mengampunilah. Yang sulit setia pada pasangannya, bertobat. Jangan lagi nggak setialah kepada pasangannya, walaupun apa yang terjadi. Yang pelit, pemberilah. Pasti orang Kristen yang mengenal Tuhan dengan benar, kesulitan apapun tidak bisa menghalangi kita untuk jadi teladan kepada setiap orang. Bahkan sama musuh pun kita bisa jadi teladan. Betapa indahnya ikut Yesus. Dalam kebenaran inilah kita mengerti, orang benar tidak pernah jadi ekor, tapi kepala. Dalam kebenaran inilah kita mengerti apa arti orang benar tidak pernah menurun tapi menanjak naik. Dalam kebenaran inilah kita mengerti Kristen itu pasti diterang dan garam dimanapun dia berada. Apalagi yang lebih bahagia di atas segala itu? Tidak ada. Masalahnya pilihan. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.